Oke, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum, di mana yang pertama itu ada pengertian kurikulum, kedua perubahan kurikulum dan mengapa kurikulum itu berubah, yang ketiga tujuan kurikulum, dan yang keempat itu ada kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kurikulum itu sendiri. Oke, secara umum pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, di mana kurikulum merupakan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, di mana pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tangga terhadap tuntunan perubahan zaman. Bila disederhanakan, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Nah, yang kedua itu perubahan kurikulum, dan mengapa sih kurikulum itu berubah? Di Indonesia, perubahan kurikulum sudah terjadi sebanyak 10 kali pada tahun 1947, dan yang kedua pada tahun 1952, yang ketiga pada tahun 1964, yang keempat pada tahun 1968, yang kelima pada tahun 1975, yang keenam pada tahun 1984, dan yang ketujuh 1994, dan berubah kembali pada tahun 2004 yang biasa kita kenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, dan berubah lagi pada tahun 2006 yang biasa disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir itu 2013 yang biasa dikenal dengan K13. Nah, perubahan yang terakhir yaitu perubahan dari tahun 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi K13. Hal ini disebabkan di mana di zaman seperti sekarang ini pembelajaran harus dilakukan lebih aktif dan lebih mengarah kepada praktik serta menekankan penuh pada penilaian sikap, karena perkembangan zaman menunjukkan bahwa keaktifan sangat diperlukan untuk menunjang masa depan termaksud sikap. Nah, itulah mengapa Menteri Pendidikan Indonesia merubah kurikulum agar terjadi pemenuhan tujuan pendidikan. Nah, baru-baru ini terdengar bahwa pada tahun 2022 ini telah masuk kurikulum baru, yaitu MBKM atau yang biasa dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun di beberapa universitas belum semua program studi menerapkan kurikulum MBKM ini. Nah, kesimpulannya adalah kurikulum selalu berubah-ubah karena mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, lanjut yang ketiga nih, ada tujuan kurikulum. Nah, terdapat dua tujuan kurikulum, yaitu yang pertama tujuan kurikulum bagi peserta didik, yang kedua tujuan kurikulum bagi pendidik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum bagi peserta didik, di mana bagi peserta didik, tujuan kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Sedangkan yang kedua, tujuan kurikulum bagi pendidik adalah di mana kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Fungsi kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Nah, yang terakhir ada kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara umum dari suatu lulusan perguruan tinggi, kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki terdiri dari 4 komponen, yaitu komunikasi, manajemen waktu, berpikir kritis, dan kuat mental. Nah, keempat komponen ini sudah mencakup pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut sangat penting saat seorang lulusan perguruan tinggi akan memasuki dunia kerja. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang pengertian kurikulum, perubahan kurikulum, dan kenapa kurikulum itu berubah, serta tujuan kurikulum dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Semoga penjelasan saya dapat membantu dan mudah dimengerti, dan saya ucapkan terima kasih.